Jadi kata pula memang kita dikatakan teroris, kita dikatakan ekstrim, kita dikatakan pelampau, kita dikatakan tas berdapat sama musuh-musuh kita. Yang penting ada kita seperti itu. Kita dikatakan teroris, orang Islam dikatakan teroris semuanya. Yang penting orang Islam tidak demikian. Kita dikatakan dajjalin, kita dikatakan sesat. Yang penting kita tidak sesat. Sementara tentang mereka menyesatkan kita seperti itu yang pada hakikatnya sedikit pun tidak merubah posisi dan status seseorang di sisi Allah. Tuh kalau kita boleh seperti itu. Tapi kita juga manusia yang mempunyai kesabaran yang terbatas, sehingga seketika dikatakan sesat, ya Allah nak komen juga. Sepatutnya kita sabar aja. Sesat, alhamdulillah sesat sedikit. Jadi oke, yang lain. Ada 10 menit, baca bang. Apa yang perlu dilakukan apabila telah mencetak dan mengedar risalah berkaitan kewajipan menutup aurat menggunakan hadis palsu? Risalah ini telah diedarkan pada setiap rumah. Jadi tujuannya itu bagus, tapi tidaklah dengan sampai merekayasa hadis, sampai dengan kita menyebarkan hadis batang itu juga hadis palsu. Tujuan bagus, tapi matlamatnya tidak benar, atau tujuannya bagus tapi dengan cara yang tidak benar. Kita dalam kaidah hukum al-wasilatu la tubariru al-hadafu atau al-ghayatu la tubariru wasilah. Jadi sabar dulu, sabar, matikan handphone, sabar. Jadi al-ghayah, kesudahan itu tidak menghalalkan cara, atau tujuan yang baik itu tidak menghalalkan cara yang tidak baik. Dengan tujuan yang baik juga dengan cara yang baik. Jadi tujuan kita agar dengan mereka tutup aurat tidak mesti dengan kita dengan mereka yang sadis. Kita katakan terima kasih karena Anda menutup aurat dengan sempurna, atau kawasan wajib menutup aurat itu untuk tahapan yang pertama terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai beberapa buah dalil khudu zinatakum inda kulli masjid, itu tentang ayat yang berkenaan dengan tutup aurat. Begitu juga dengan hadis dan juga dengan ulasan daripada ulama. Laki-laki daripada pusat sampai ke lutut wajib ditutup, wanita di depan pada yang selain daripada mahramnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Kita tidak menyampaikan pendirian dan juga pandangan kita. Itu adalah hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Kalau ada waktu untuk mutakarah kita mutakarah, kalau ada waktu untuk kita simbang kita simbang. Jadi kita buka wawasannya terlebih dahulu. Kalau orang itu sudah mahabbah, sudah cinta, insya Allah mudah untuk menerima kebenaran daripada sesiapa saja. Jadi disebabkan karena pendidikan latar belakang yang berbeda-beda, itu menyebabkan berlakunya perbedaan pendapat dan juga berlakunya kerusuhan, ketegangan di kalangan kita. Makanya itu sebagaimana kita katakan dahulu, ulama jangan sampai meninggalkan tugas mereka sebagai seorang dai, sebagai seorang murabi. Bimbing umat, ajarin umat, bagikan pencerahan, berikan penjelasan, berikan keterangan, didik mereka. Kalau pada saat ulama meninggalkan tugas mereka sebagai seorang mu'allim, tugas mereka sebagai seorang dai, terus bercampur bau dengan dunia politik atau juga dengan dunia ekonomi, nanti untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada umat itu diserahkan kepada siapa? Kalau sudah terbuka hatinya dengan ilmu, kemudian terbuka wawasannya dengan perintah-perintah Allah dan Rasul, kalau tidak kita perintahkan pun insya Allah mereka akan insaf. Dua terakhir, Selimat, ada para soalan? Udah, sini. Nah, ada. Best. Tentang huru-hara hari kiamat. Orang yang mempunyai ketaatan seperti 70 orang nabi
masih tetap risau lagi dengan huru-hara hari kiamat. Bukan hanya orang-orang saja, para nabi-nabi dan rasul pun juga memperkatakan benda yang sama. Nabi kita bersabda, syiar umat manusia pada hari di padang mahsyar semuanya mengucapkan salim salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu para nabi-nabi dan rasul pun semacam itu. Semuanya menyatakan setelah umat manusia berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, jadi Nabi Adam menjawab, pada itu mereka minta pertolongan dan juga minta syafaat. Innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wa la ba'da. Allah murka dan juga Allah marah, tidak pernah marah sebelumnya dan juga tidak pernah marah setelahnya. Jadi murka dan marah Allah pada saat ketika itu membuat para nabi-nabi dan rasul yang sudah ada jaminan surga pun menjadi risau dan takut. Apalagi dengan orang-orang yang di bawah daripada mereka. Baca Bang. Adakah hadis sahih yang menyebut hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya telinga kita berdesir atau berdengung, kerana dikatakan waktu telinga berdesir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyebut nama kita di aras yang tinggi. Apakah disunahkan dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi seketika dengan kita bersih? Telinga berdesir, berdengung. Bersih. Gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada di antara daripada yang disebutkan itu pada masa kesemutan, pernah ada dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar, kata beliau, kalau pada waktu kamu kesemutan maka sebutlah orang yang paling anda cintai, insyaallah kesemutannya itu akan hilang secara serta-merta. Itu mungkin untuk orang-orang seumpama beliau, mungkin barangkali akan berlaku semacam itu. Sementara dengan yang tadi seketika terngiang-ngiang dalam ingatan kita, apakah pada saat ketika itu dengan kita sunat bersalawat atas alasan karena Nabi kita menyebut kita di arsy? Senang saja jawabannya, wallahu a'lam. Paksa-paksa diri kalau memang tak pasti, saya tidak pasti. Jadi kemarin ada lagi usulan pertanyaan daripada kawan-kawan itu berkenaan tentang selepa atau capal baginda Nabi saat ketika naik menghadap Allah Jalla wa'ala, hatta qaba qausaini aw adna auha ila abdi ma auha ma kadabal bu'adu mar'a. Itu juga kemarin jawabannya Allah alam, tapi katanya ada disebutkan oleh Syekh Yusuf Nabhani yang ada maklumat tentang itu, mohon dikongsikan. Terakhir, habis insyaallah. Coba yang menyebabkan satu-satu hadis itu menjadi dhaif dan maudhu. Apa yang menyebabkan hadis itu menjadi dhaif dan maudhu? Oke. Yang mudah saja jawabannya. Abang ingat tak, saya pada masa duduk sini tadi itu, saya kan baca hamdalah dan juga baca salawat. Salawat yang mana satu yang saya baca? Abang tak perasan kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak perasan. Ataupun juga seketika dengan kita tanyakan, abang ikuti pengajian ini sejak daripada bila? Dari malam kemarin atau baru hari ini saja? Masih ingat tak daripada kemarin atau juga daripada dulu lagi? Masih ingat tak yang seketika dengan kita adakan program di sini yang pada beberapa bulan yang lalu atau pada waktu kita mengadakan pengajian di atas, saya berbicara tentang apa? Subuh tadi. Tak ingat lagi kan? Seandainya bang yang meriwayatkan hadis itu, minta maaf, sumpah saya ke abang dan juga kepada abang yang lain, hadis itu kedudukannya akan menjadi lemah sekali. Atau juga mungkin hadis itu akan menjadi maudhu. Jadi bukan karena hadisnya tidak betul, hadis itu betul, tapi karena orang-orang yang meriwayatkan tadi itu ingatannya tak kuat mana. Jadi kalau ada satu saja di kalangan para rawi-rawi, ini rangkaian hadis daripada Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'i kepada Imam Bukhari. Ini begini dengan rangkaiannya. Kalau ada satu orang saja yang lemah ingatannya, atau juga ada satu orang saja yang bermasalah dalam kehidupannya, maka membuat hadis itu akan menjadi lemah. Kenapa? Sebab syarat daripada hadis sahih
bukan stakatnya bersambung saja daripada guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah, tapi juga yang meriwayatkan siqah hafalannya kuat, semuanya kuat, baru kedudukan hadis tadi itu menjadi sahih. Tapi kalau misalnya diriwayatkan oleh Muhammad Nuruddin kepada abang kepada maklum kepada ma'ti kepada bakso, itu hadisnya dhaifun jiddan, Bang. Ya kita kan bukan orang yang kuning. Macam mana coba Bang, abang kalau nanti ternyata ulama-ulama kita dahulu ada dengan sebagian ini hadis kita banyak mana kita malam semalam kita mulakan, petang semalam kita mulakan dari pada hadis yang ke-84. Sekarang kita sudah berada pada hadis yang ke-114. Siapa yang hafal atau dalam berapa buah hadis yang kita hafal daripada hadis yang ke-84 sampai pada hadis yang ke-114, berarti kita sudah riwayatkan dalam 30 buah hadis. Imam Tirmizi, Imam Tirmizi bahwa kitab besar sekali, dua kitab besar sekali. Rupa-rupanya kitab tadi itu kumpulan daripada seorang tuh guru beliau yang beliau tidak pernah dijumpa, hanya melalui seseorang. Begitu diberitahukan tuh guru tadi itu ada di tempat, langsung beliau datangin. Beliau bawa dua kitab besar, semuanya kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh tuh guru tadi itu. Begitu sampai pada tuh guru yang berkenaan, rupa-rupanya tersalah bawa kitab. Yang dibuat tuh kosong saja kitabnya, tak ada tulisan apa-apa. Maka saat ketika itu begitu dilihat oleh tuh guru beliau, ini sepertinya mengolok-olok saja bahwa kitab pura-pura sebenarnya bukan kitab yang dimaksud. Padahal dengan beliau nak minta simakkan dengan tuh guru beliau tadi itu, begitu dilihat kedua kitab tadi itu kosong, belum ada tulisan di dalam. Jadi dengan tuh guru beliau marah-marah. Kata Imam Tirmizi, minta maaf tuh guru, aku sudah hafal semuanya. Terus dibacakan oleh beliau sejumlah isi kandungan yang dua buah kitab besar tadi itu. Setelah habis isi kandungan kitab tadi itu dibaca, kata tuh guru beliau, mungkin saja ente sudah hafal, kamu sudah hafal sebelumnya. Oke, kata Imam Tirmizi, tuh guru riwayatkan hadis-hadis yang susah dihafal, rawi-rawi yang susah sebutan namanya dalam satu majlis, dibacakan kira-kira dalam 100 buah hadis. Setelah habis dibaca kembali oleh Imam Tirmizi. Apa kata tuh guru beliau? Aku tak pernah nampak, tak pernah tengok seseorang seumpama kamu. Oh, sekali baca aja amal semuanya. Jangan kelaparan. Saya yang tulis hadis ini pun belum hafal lagi. Bagaimana kita tidak dikatakan habis? Terus buat gelaran pakar hadis, bikin malu saja. Jadi kita tahu bahwa orang yang tahu macam itu insya Allah tidak akan merasa lebih dan tidak akan sembarang tuduh orang-orang. Tapi kalau pada saat kita anggap orang itu seperti, minta maaf lah, seperti semut semuanya, berasa kita saja yang jadi gajahnya, yang jadi gede, yang jadi besar, itu yang kadang-kadang secara terlanjur mensepelekan, sekehendak mengatakan dan menuduh orang begitu dan begini. Makanya sejak dari dahulu kata Sayyidina Umar, rahimallahu ra'an arfa qadra nafsi, moga-moga mendapatkan rahmat seseorang yang tahu tentang kemampuan nilai dirinya seperti apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berehat sampai pada pukul 11 sampai pada pukul 11.10. Kalau start pukul 11.10. Silakan dijemput ulama barik lana di marasakana wakil. Kalau tadi yang dimakan pun minum air lah.